Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema keselamatan adalah kasih karunia Allah. Keselamatan yang kita peroleh dari Allah itu bukan karena kita layak, melainkan karena Allah sangat mengasihi kita. Anugerah keselamatan yang kekal dinyatakan dalam Kristus yang rela mati di kayu salib untuk menghancurkan kuasa dosa dan bangkit pada hari yang ketiga, memberikan hidup yang kekal di sorga bagi setiap kita, orang-orang yang mau percaya kepada Kristus Yesus. Amin ya. Dalam 2 Timotius 1 ayat 9 sampai 10 firman Tuhan berkata, Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan juru selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Wow, saudaraku ya. Dari 2 Timotius 1 ayat 9 sampai 10 ini, saudaraku, saya ingin membagikan 3 kebenaran, saudaraku ya, bahwa keselamatan adalah kasih karunia Allah. Keselamatan adalah kasih karunia Allah. Yang pertama, saudaraku, keselamatan adalah anugerah dari Allah dan bukan usaha manusia. Dikatakan di dalam 2 Timotius 1 ayat 9a, firman Tuhan berkata, Dialah yang telah menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita. Bukan berdasarkan perbuatan kita. Jadi dalam ayat ini dengan jelas firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa keselamatan itu bukan hasil dari perbuatan baik manusia. Bukan dari usaha manusia, bukan, saudaraku. Konteks ayat ini adalah Rasul Paulus mengajarkan kepada muridnya yang bernama Timotius, saudaraku, untuk apa? Tidak malu memberitakan Injil keselamatan yang adalah pekerjaan Allah sepenuhnya, yang adalah anugerah kasih karunia Allah yang sangat penting, sangat mulia. Keselamatan itu dari Allah. Jadi bukan usaha manusia. Bukan karena perbuatan baik manusia. Bukan, saudaraku. Karena itu janganlah kita mengandalkan usaha manusia atau kebaikan manusia atau tradisi-tradisi yang diajarkan oleh nenek moyang yang mengajarkan keselamatan itu seperti ini, menyembah di gunung, memberikan sesajen atau apa saja. Bukan, saudaraku. Keselamatan adalah kasih karunia Allah atau pemberian Allah kepada siapapun yang mau sungguh-sungguh menerima keselamatan itu, atau yang membuka hatinya percaya kepada pengorbanan Allah melalui Kristus Yesus yang rela mati di salib untuk menanggung dosa-dosa manusia supaya manusia diselamatkan. Amin ya. Dan kebenaran yang kedua dari 2 Timotius 1 ayat 9b, bahwa keselamatan adalah kasih karunia Allah atau pemberian Allah. 2 Timotius 1 ayat 9b berkata, bukan berdasarkan perbuatan baik kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Luar biasa. Jadi saudaraku, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat itu memperoleh keselamatan, dan keselamatan yang kita peroleh bukan karena kita layak, bukan karena kita berjasa, bukan karena kita mempunyai potensi. Keselamatan adalah pemberian kasih karunia anugerah. Ini adalah bagian rencana kekal Allah yang ditetapkan sebelum permulaan zaman yang ditulis di dalam ayat ini. Jadi saudaraku, artinya bahwa keselamatan itu bukan ide dadakan dari Tuhan, tetapi Tuhan sudah merencanakan bagian kehendaknya yang penuh kasih, penuh perhatian, penuh pengorbanan.
yang ingin menyelamatkan manusia yang berdosa, manusia yang memberontak, manusia yang hidup dalam kenajisan, kebohongan, kebencian, pembunuhan dan sebagainya, supaya diselamatkan melalui apa? Pengorbanan Kristus Yesus di kayu salib. Itu adalah kasih karunia. Dan kebenaran yang ketiga, keselamatan adalah kasih karunia Allah. Keselamatan itu dinyatakan melalui Kristus dan Injilnya. Wow. 2 Timotius 1 ayat 10 berkata, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan juru selamat kita, Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Puji Tuhan. Jadi saudaraku, rencana kekal Allah untuk menyelamatkan manusia yang berdosa menjadi nyata saat Yesus Kristus datang ke dunia ini menjadi juru selamat. Melalui pengorbanannya di kayu salib, saudaraku, mati dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Kuasa maut, kuasa neraka dipatahkan, dihancurkan. Dan setiap orang yang mau percaya, membuka hatinya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, memperoleh keselamatan dan hidup kekal di sorga. Saudaraku, mari kita membuka hati, percaya sama Tuhan Yesus. Injil, yaitu berita kedatangan Yesus ke dunia dan rela berkorban dan mati di kayu salib menebus dosa manusia, dan bangkit pada hari yang ketiga, naik ke sorga menjadi Tuhan dan Juru Selamat umat manusia yang mau percaya. Ini bukan hanya kabar baik semata, tetapi Injil adalah kuasa Allah juga yang dapat mengubahkan hidup manusia. Ya, dulu manusia hidupnya buruk dalam dosa, tidak ada kasih, diubah. Dan juga Injil memberikan pengharapan abadi, sukacita abadi. Karena itu saudaraku, marilah kita mensyukuri keselamatan yang berasal dari anugerah kasih karunia dari Tuhan Allah dalam Kristus Yesus. Bukan karena perbuatan baik, bukan karena usaha kita, bukan. Tapi karena anugerah Tuhan. Dan marilah kita hidup sesuai dengan panggilannya sebagai orang-orang yang sudah percaya dan diselamatkan dan hidup dipisahkan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Mungkin ada yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, bahkan menentang Tuhan Yesus. Mari buka hatimu, percayalah, supaya engkau diselamatkan masuk ke sorga. Itulah janji Tuhan. Jadi bagi yang sudah percaya, beritakanlah Injil keselamatan kepada orang-orang yang belum percaya. Karena hanya melalui Kristus Yesus di dunia ini, orang dunia itu dapat mengenal kasih karunia yang menyelamatkan. Hanya dalam Kristus Yesus Tuhan. Haleluya. Jadi inilah 3 kebenaran saudaraku dari 2 Timotius 1 ayat 9 sampai 10 bahwa keselamatan adalah kasih karunia dari Allah. Yang pertama, keselamatan adalah anugerah dari Allah dan bukan usaha manusia, bukan karena perbuatan baik manusia, bukan usaha manusia. Yang kedua, keselamatan adalah kasih karunia Allah, pemberian Allah kepada setiap orang siapapun. Dan keselamatan dinyatakan melalui Kristus dan Injilnya, dan setiap orang yang mau percaya menerima Yesus diselamatkan. Amin ya. 2 Timotius 1 ayat 9 sampai 10 saya bacakan lagi. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan juru selamat kita, Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami yang percaya kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, maka dosa-dosa kami diampuni, kami disucikan, kami dilayakkan, dan kami diselamatkan. Berkati siapapun yang melihat tayangan Morning Spirit ini. Kalau ada yang belum percaya, biarlah dengan kerendahan hati membuka hatinya dan berkata, aku mau percaya kepada Yesus Kristus Juru Selamat sebagai Tuhan dan Juru Selamatku supaya aku diselamatkan. Sehingga saudara-saudariku siapapun memperoleh keselamatan. Inilah doa hamba
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat yang sudah berkorban di kayu salib mengampuni dosa-dosa kami semua, kami berdoa. Amin. Amin Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Seperti biasa kalau kita diberkati oleh Morning Spirit, jangan lupa klik like, subscribe, bunyikan loncengnya supaya bisa mengikuti Morning Spirit ini terus. Dan kalau kita diberkati oleh Morning Spirit ini, bagikan kepada banyak orang supaya banyak orang pun diberkati oleh Morning Spirit ini. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.